pagi anak didik kami yang kelas 6 dimanapun berada. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan belajar secara daring. Bapak akan membagikan video penjelasan tugas yang Bapak berikan kemarin. Nah, kalian boleh mengikutinya di rumah dengan menggunakan handphone. Nah, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu, dan anak-anak kami nanti boleh berdoa setelah selesai lagunya. Boleh berdoa di rumah, dimatikan dulu videonya, nanti boleh di next lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang beribadah kepada Tuhan. Saya rasa anak-anak kami sudah pernah mendengar kata ibadah, bahkan sudah sering melakukan yang namanya ibadah. Namun di sini kita bahas ibadah ya. Nah, bahan materi kita dari Keluaran 20, ada juga Mazmur 100, Yosua 24, Matius 18 ayat 20 ya. Boleh dibuka Alkitabnya. Setiap hari Minggu orang Kristen beribadah di gereja. Bagi orang Kristen, hari Minggu merupakan hari yang kudus dan harinya Tuhan. Hari Minggu juga merupakan hari untuk beristirahat dari pekerjaan sehari-hari, baik kesibukan di sekolah dan di ladang dan lain sebagainya. Ketika beribadah, kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hati kita, baik suka maupun duka, selama 6 hari kerja yang sudah kita lalui. Nah, ini kita telah membahas bahwa hari Minggu itu hari ibadah. Sebelumnya nanti video selanjutnya kita akan lihat. Nah, kita masuk dulu pada pengertian ibadah. Anak-anak kami kalau ditanya ibadah itu apa? Ya, ibadah Pak. Nah, bukan hanya itu saja. Ini kita bahas nih. Setiap agama ada ibadah. Ibadah itu dapat diartikan sebagai kegiatan ritual atau upacara suci yang dilakukan umat beragama dalam rangka menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing. Nah, anak kami di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ibadah merupakan perbuatan menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Beribadah kepada Allah berarti menunaikan segala kewajiban yang diperintahkan Allah. Sekarang kalau anak kami tanya apa itu pengertian ibadah, berarti sudah bisa dipahami ya. Nah, dibaca, diulangi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas juga tujuan kita beribadah. Kalau ditanya anak-anak kami, tujuan kalian beribadah itu apa? Nah, pergi sekolah minggu supaya dikasih uang jajan Pak. Terus ya apa lagi ya? Nah, sini kita akan membahas tujuan kita beribadah itu, yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun terhadap alam semesta. Kebahagiaan dan keseimbangan yang dimaksud merupakan keadaan hidup yang berada dalam kondisi selamat sentosa, sejahtera, lahir dan batin dalam lindungan dan Tuhan. Itu dia tujuan beribadah. Jangan dibilang lagi anak-anak kami kalau ditanya apa tujuan ibadah itu, supaya dikasih uang jajan Pak, ya salah. Nah, berikut kita akan mencari apa ajaran Alkitab tentang beribadah. Yang pertama kita membaca dari Imamat 19 ayat 30. Buka Alkitabnya juga, yaitu Tuhan memberi perintah kepada umat Israel demikian, kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati hari
apa sebenarnya? Apa itu Sabat? Nanti kita bahas ya. Perintah itu adalah perintah Tuhan keempat tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 9 sampai 11 yang mengatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Dibahas lagi di sini hari Sabat. Nah, jadi anak-anak kami, kata Sabat itu berasal dari bahasa Ibrani disebut Syabat, yang artinya berhenti atau istirahat. Sepanjang hari Sabat, umat Israel tidak bekerja seperti pada hari-hari biasa, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk bekerja. Menurut kalender Masehi, hari Sabat atau hari ke-7 jatuh pada hari Sabtu, sebab hari Minggu adalah hari pertama dalam satu minggu. Nah, jadi menurut hukum Taurat tadi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa tidak hari Sabtu kita beribadah? Nah, nanti kita akan bahas. Jadi mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu? Nah, ini tadi yang Bapak bilang. Titah keempat berkata bahwa ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti seharusnya kita beribadah pada hari Sabtu. Nah, jadi mengapa beribadah pada hari Minggu? Nah, ini dia jawabannya. Hari Sabat atau hari Sabtu itu merupakan hari perhentian juga, dan hari Minggu. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Itu didasarkan pada kebangkitan Yesus. Yesus bangkit dari kematian tepatnya pada hari Minggu. Makanya kita beribadah pada hari Minggu. Jadi kalau ditanya mengapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu, bukan hari Selasa atau hari Senin dan lain sebagainya, anak-anak kami sudah bisa menjawab, karena pada hari Minggu itu merupakan hari kebangkitan Yesus dari kematian. Jadi, nah ini dia, Yesus Kristus bangkit dari kematian tepatnya pada hari Minggu, yaitu hari pertama dalam satu minggu. Kata minggu berasal dari bahasa Portugis domingos, yang artinya Tuhan. Maka hari Minggu adalah hari Tuhan atau hari yang khusus buat Tuhan. Nah, jadi anak didik kami, di sini juga kita akan membahas apa saja unsur-unsur ibadah, apa saja yang ada di dalam kebaktian itu. Anak-anak kami pasti sudah tahu karena sudah sering ibadah sekolah minggu, ibadah sel group di rumah masing-masing, atau apalah ibadah ya. Jadi ada 4 secara umum ya yang kita lakukan dalam ibadah atau unsur-unsur ibadah itu sendiri. Nah, ini dia. Yang pertama, berdoa. Ketika kita beribadah, kita terlepas dari yang namanya berdoa. Berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan, memuji, menyembah, meminta pertolongan. Disinilah kita semua dalam. Yang kedua yaitu apa ini? Bernyanyi. Nah, kalau yang namanya ibadah itu juga supaya lengkap harus ada nyanyian. Jadi anak-anak kami bernyanyi di sekolah minggu. Nah, yang berikut, yang keempat itu membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan. Mungkin atau juga mendengarkan khotbah, membaca kitab suci, sama lah itu ya. Jadi yang terakhir itu, yang keempat itu memberikan persembahan. Nah, mungkin ini kalau anak-anak kami biasanya ini pada persembahan yang dimaksud di sini bukan hanya uang, tetapi itu juga nyanyian yang telah kita nyanyikan atau yang dipelajari. Itu juga termasuk persembahan, tetapi juga uang juga merupakan persembahan. Nah, itu dia pelajaran yang bisa Bapak berikan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami. Di sini tugasmu di rumah halaman 7, 8 dan 9 seperti yang sudah Bapak tegaskan pada waktu hari Sabtu kita bertemu kemarin. Nah, tugasnya ini dituliskan di buku yang 30 lembar. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan.